Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Haja Syamsidah MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah profesi keguruan. Perkenalkan, nama saya Nur Mufliha Aksal dengan NIM 200208501004 dari kelas PKK 01. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai kasus yang berhubungan dengan profesi keguruan dengan mengambil judul Hilangnya Makna Kode Etik Profesi Keguruan. Adapun topik pembahasan yang akan dipaparkan yaitu pertama latar belakang, kedua permasalahan, ketiga teori terkait, keempat estimasi solusi, dan yang kelima kesimpulan. Menjadi seorang guru bukanlah hal yang mudah. Perlu ada banyak persiapan untuk dapat menyandang profesi tersebut. Seorang guru harus memiliki kompetensi baik dalam kemampuan dasar, kemampuan umum maupun kemampuan khusus. Setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tahun 2006, guru sudah menjadi suatu profesi. Sedangkan setiap profesi harus mempunyai kode etik profesi dengan tujuan untuk menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota profesi, dan meningkatkan mutu profesi dan mutu organisasi profesi. Kode etik itu sendiri merupakan norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi di dalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam kehidupan di masyarakat. Pada umumnya, karena kode etik adalah landasan moral dan merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan, maka ada sanksi terhadap pelanggaran kode etik. Dengan demikian, guru harus melaksanakan dan mematuhi kode etik profesi yang sudah ditetapkan oleh organisasi profesi guru. Namun pada realitanya, masih banyak guru belum memahami dan mengamalkan kode etik profesi keguruan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh guru, mulai dari kasus kekerasan, pelecehan seksual, hingga korupsi. Kasus ini menyebabkan hancurnya moral guru sebagai pendidik dan menodai pendidikan Indonesia. Sebagaimana telah kita ketahui fungsi, tujuan, dan kode etik profesi keguruan di Indonesia, pada realitanya sangat jauh dengan konsep dan teori dari kode etik itu sendiri. Pasalnya, masih banyak guru yang masih belum mematuhi dan mengamalkan kode etik profesi sebagaimana mestinya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh guru, sehingga menodai dunia pendidikan di Indonesia. Salah satu kasus pelanggaran kode etik profesi adalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh guru terhadap siswanya. Kasus pelecehan seksual merupakan cerminan dari ketidakpatuhan seorang guru terhadap kode etik profesi. Seakan makna kode etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan seorang guru lenyap begitu saja. Sebab tidak ada implementasi dalam menjalankan keprofesian guru di kehidupan sehari-hari. Menurut data yang dikumpulkan oleh Pusat Data dan Informasi Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia, sebesar 42-58% dari pelanggaran hak anak itu katanya merupakan kejahatan seksual terhadap anak. Selebihnya adalah kasus kekerasan fisik dan penelantaran anak. Kasus lainnya adalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang ustadz kepada para santriwati yang sudah berlangsung sejak 2016 silam, namun baru terkuak pada Juni 2021. Dari paparan data dari Komnas Anak tersebut menjadi fakta yang sangat miris yang terjadi di ranah pendidikan. Makna dari guru yang seharusnya menjadi tauladan yang baik menjadi tercoreng akibat tindakan-tindakan amoral yang dilakukan oleh oknum guru. Hal ini bisa terjadi dikarenakan guru sudah tidak memiliki kompetensi kemampuan dasar, yakni kepribadian,
Selain kasus pelecehan seksual, ditambah lagi dengan ketersediaan seorang guru dalam melaksanakan tugas utama guru yang kurang maksimal. Fenomena ini jika kita kaitkan dengan kode etik profesi guru, sangatlah menyimpang dengan makna yang terkandung pada Kode Etik Guru bagian 2 pasal 2, yaitu tentang kewajiban guru terhadap peserta didik. Kasus ini terjadi di kelas, biasanya ketika pelajaran guru masuk kelas hanya sedikit menyampaikan materi, setelah itu ditinggal dan peserta didik diberikan tugas. Dari dua kasus pelanggaran kode etik ini, dapat kita simpulkan bahwa ketaatan guru dalam mengamalkan kode etik profesi guru Indonesia masih lemah. Dan lemahnya ketaatan guru terhadap kode etik akibat dari kurangnya penegakan kode etik profesi guru di Indonesia. Sebenarnya, kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh guru dapat dihindari jika kode etik guru Indonesia diinternalisasi dan ditegakkan. PGRI sebagai salah satu organisasi profesi terbesar belum banyak menyentuh aspek penegakan kode etik profesi guru. Kenyataannya, masih banyak kasus pelanggaran kode etik guru dalam dunia pendidikan. Di tengah kasus penyimpangan perilaku oleh oknum guru, kita belum pernah mendengar adanya penegakan kode etik guru oleh PGRI atau asosiasi guru lainnya terhadap oknum guru. Selalu yang menangani adalah penegakan hukum oleh pihak yang berwajib. Namun, belum pernah terdengar adanya sanksi dari Dewan Kehormatan Guru Indonesia atas berbagai kasus hukum yang jelas-jelas melanggar kode etik guru dan menodai profesi guru secara keseluruhan. Adapun teori yang terkait dengan kasus yang dibahas yaitu pertama, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Kepegawaian, kode etik adalah pedoman sikap dan tingkah laku dan perbuatan di dalam dan di luar kedinasan. Kedua, menurut Profesor Dr. R. Subekti SH dalam tulisannya yang berjudul Etika Bentukan Hukum, kode etik suatu profesi berupa norma-norma yang harus diindahkan oleh orang-orang yang menjalankan tugas profesi tersebut. Ketiga, Biggs and Blocker mengemukakan 3 fungsi kode etik, yaitu pertama, agar guru memiliki pedoman dan arah yang jelas dalam melaksanakan tugasnya sehingga terhindar dari penyimpangan profesi. Kedua, agar guru bertanggung jawab pada profesinya. Dan yang ketiga, agar profesi guru terhindar dari perpecahan dan pertentangan internal. Adapun solusi dari permasalahan ini yaitu pertama, menindak tegas dan memberikan sanksi berat pada oknum-oknum guru yang melakukan kasus etika profesi guru. Dengan demikian, guru akan senantiasa mematuhi dan mengamalkan kode etik profesi guru. Kedua, sebelum menjadi guru, seorang calon guru seharusnya diberi tes psikologi yang ketat agar mampu menghadapi setiap karakter peserta didik. Hal ini untuk menguatkan kompetensi dasar yakni kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang guru. Ketiga, mewajibkan seorang guru untuk membaca dan menjalankan profesinya sesuai kode etik keguruan. Keempat, kontrol dan monitoring dari pemerintah. Hal ini sangat berperan dalam kasus pelanggaran ini. Dan yang terakhir, lebih untuk pada penegakan kode etik profesi keguruan yang dilaksanakan oleh PGRI atau organisasi profesi guru lainnya, yang selama ini keikutsertaan PGRI dalam menangani kasus pelanggaran kode etik guru bisa dibilang kurang. Dari pemaparan materi tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa kode etik profesi merupakan bagian dari etika profesi dan lanjutan dari norma-norma yang lebih umum telah dibahas dan dirumuskan dalam etika profesi.
Kode etik profesi keguruan terkandung pada Keputusan Kongres 21 Persatuan Guru Republik Indonesia tentang Kode Etik Guru Indonesia. Namun, secara realita implementasi kode etik profesi keguruan menyimpang jauh dari konsep. Karena masih banyak guru yang masih belum mematuhi dan mengamalkan kode etik profesi sebagaimana mestinya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh guru. Hal ini disebabkan karena kurangnya penegakan kode etik profesi keguruan yang dilakukan oleh organisasi profesi keguruan, dalam hal ini adalah PGRI. Titik dari masalah hilangnya makna kode etik profesi keguruan di Indonesia dikarenakan guru sudah tidak lagi memiliki kompetensi kemampuan dasar, dalam hal ini kepribadian, dan kurangnya kepatuhan dan pengamalan terhadap kode etik profesi dan guru. Adapun solusi dari permasalahan ini adalah menindak tegas dan memberikan sanksi berat pada oknum guru yang melakukan penyimpangan kode etik. Kemudian perlu adanya penegakan kode etik profesi keguruan di Indonesia untuk menguatkan kembali makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik profesi di Indonesia. Kemudian mewajibkan seorang guru untuk menjalankan profesinya sesuai kode etik keguruan dan adanya kontrol dan monitoring dari pemerintah pusat dan daerah. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.